Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin kesempatan sore hari ini menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona COVID-19 pada hari ini Kamis tanggal 30 April tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.524 orang, artinya bertambah 45 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 32 orang, artinya bertambah 2 orang. Ketiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 4 orang, artinya tetap. Keempat, jumlah OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 28 orang, artinya bertambah 2 orang. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 187 orang, artinya bertambah 1 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 162 orang, artinya bertambah 1 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 24 orang, artinya tetap. Kedelapan, jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang, artinya tetap. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 3 orang, artinya tetap. Kesepuluh, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 2 orang, artinya tetap. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang, artinya tetap. Dan ke-12, jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang, artinya tetap. Selanjutnya saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan Kota Blitar di Jalan Sumba adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah PMI pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. Kedua, jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia atau PMI adalah 6 orang. Ketiga, jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang adalah 46 orang. Kelima, jumlah kumulatif penghuni dipulangkan adalah 12 orang, artinya bertambah 1 orang. Dan keenam, jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan seluruhnya adalah 40 orang, artinya tetap. Selanjutnya, kondisi terkini di Kota Blitar yang utama yang bisa kami sampaikan adalah bahwa pasien atau PDP, pasien dalam pengawasan, seorang laki-laki berumur 36 tahun, beralamat di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, masuk rumah sakit pada tanggal 28 April tahun 2020 di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Hari ini telah dilakukan pengambilan swab atau apus tenggorokannya untuk dilakukan pemeriksaan virus corona di BPTKLPP Surabaya, dan alhamdulillah spesimen bahan pemeriksaan laboratorium tersebut sudah diantarkan tadi pagi ke Surabaya.
Dan selanjutnya tentang kegiatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020 hari ini adalah yang pertama, telah dilakukan tracing atau pelacakan dari klaster Pondok Pesantren Temboro yang pulang ke Kota Blitar sejumlah 4 orang dan dilakukan rapid diagnostic test atau RDT yang kedua kalinya. Hasilnya adalah 3 orang negatif dan yang 1 orang positif. Selanjutnya yang bersangkutan diberlakukan isolasi mandiri di rumah karena tidak terdapat keluhan atau gejala klinis. Artinya sampai saat ini baik-baik saja. Dari 4 orang klaster Temboro tersebut masing-masing terdiri dari 2 orang berada di satu alamat dan masing-masing 2 orang lagi berada di satu rumah. Jadi 2 di satu tempat, 2 juga di satu tempat begitu? 2 di satu tempat, 2 di satu tempat, cuman yang 2 pertama ini terpisah. Yang 2 berikutnya ini satu rumah. Oh gitu. Ya. Yang 2 satu rumah ini adalah WNA. 2 satu rumah dan mereka ada di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Ini adalah warga negara asing, yaitu warga negara Malaysia yang menumpang di sebuah keluarga di Kelurahan Tanjung Sari. Keluarga yang ditempati itu sekalian tadi statusnya menjadi OTG baru, orang tanpa gejala, karena dia keluarga dekat, kontak erat ya. Oke. Dengan yang positif. Baik. Berikutnya adalah yang terakhir, kami laporkan pemanfaatan rumah karantina sebanyak 40 orang penghuni dengan kegiatan hari ini tadi. Ramai sekali Mbak Ica. Ya. Pemeriksaan kesehatan harian, aktivitas fisik, senam, dan permainan-permainan kecil sederhana, serta dilakukan konseling atau konsultasi, kemudian diberikan informasi dan edukasi kepada mereka, dan alhamdulillah mayoritas atau hampir semuanya merasa kerasan dan bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan petugas-petugas kesehatan yang berada di sana. Demikian yang bisa kami laporkan pada kesempatan siang sore hari ini, Mbak Ica. Baik, Pak Mukhlis, sedikit saja, karena tadi kan diinformasikan bahwa yang karena kontak erat maka berubah menjadi OTG. Nah, kemudian yang positif ini dia statusnya berubah menjadi apa, Pak? PDP atau ODP, masih Pak? OTG. Masih OTG, tetapi dia positif begitu? Positif rapidnya. Rapidnya. Ya, 1 orang. Nah, apakah ini nanti setelah positif rapidnya, apakah akan dilakukan tes swab gitu, Pak? Kalau tidak ada keluhan, tidak. Oh, gitu. Dipertahankan isolasi mandiri dengan ketat dan diawasi, dipantau oleh petugas kesehatan serta para relawan yang setiap saat dibutuhkan untuk melayani mereka sampai hari ke-14 lewat. Jika tidak ada keluhan fisik apapun, maka insya Allah akan terbebas. Berarti kalau sampai dengan hari ini sudah nanti akan ditambah lagi begitu 14 hari kemudian? Ya, sejak dia masuk adalah 14 hari. Oh gitu. Walaupun di sana sudah dinyatakan mungkin tidak ada rapid testnya negatif, Betul. tidak ada keluhan atau apa, tetap masuk Kota Blitar mulai nol lagi. Nah, kemudian setelah diketahui bahwa karena kemarin kan masuk Kota Blitar kan masih negatif kan, Pak ya. Kemudian ketika di tes awalnya negatif, ketika sekarang di kedua tesnya kan positif, dia akan tambah lagi 14 hari atau menyelesaikan? Menyelesaikan, meneruskan. Hanya meneruskan saja. Jadi rapid test itu tidak menjadi jaminan dia adalah COVID-19. Okay. Karena ada sakit lain,
flu biasa, Mm-mm. itu juga rapid testnya positif. Jadi rapid test itu untuk melihat imun tubuh seseorang terhadap virus corona. Nah, virus corona itu banyak sekali, banyak ya. Ya. Ya, ada virus corona yang kita alami biasanya seperti Flu biasa. flu di Indonesia itu. Kemudian virus corona yang lain yang seperti MERS corona, atau mungkin yang berbahaya SARS, itu berbahaya sekali. Ada lagi virus corona mutasi dari flu biasa kita yang kemudian bermutasi jadi flu yang lain, jenisnya lain. Itu semua kalau antibodinya tinggi, dia sedang mengidap, ada imun terhadap itu di tubuhnya tinggi, walaupun tanpa keluhan. Gitu. Nah, tapi coronavirus 19 sendiri juga kalau dites rapid juga kalau ada juga tinggi kalau sudah terbentuk antibodi atau imun. Oke. Kemudian yang harus dilakukan himbauan sekali lagi untuk mereka-mereka yang ODR, OTG, terutama mereka-mereka yang memang harus dipantau di rumah begitu, harus jadi, menjalani isolasi. OTG itu isolasi mandiri dengan ketat. ODR isolasi mandiri dengan ketat. ODP juga isolasi mandiri dengan ketat. Jadi siapapun sekarang merasalah di dirinya, jangan-jangan aku ada virus. Mungkin tidak di saluran nafas, tapi di baju, entah kena di mana, atau di pergelangan tangan, telapak tangan. Oleh karena itu cuci tangan, sering-sering baju pakaian segera direndam dengan deterjen, kemudian mandi keramas dengan sabun yang berdeterjen. Nah, itu salah satu cara yang bermanfaat sekali kalau diterapkan betul. Kedua, selalu mengenakan masker, sering cuci tangan, sering mandi, sering dicuci pakaiannya. Kemudian tas, peralatan-peralatan yang besar itu disemprot dengan disinfektan kalau habis bepergian, ketemu orang dengan curiga di mana lah. Kemudian membatasi diri, berjarak, seperti kita jarak 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian selalu mengenakan masker, penting kapanpun, sekali dimanapun ya, kapanpun dan dimanapun. Walaupun kita sehat, kita pakai masker kain sudah bagus. Apalagi kita sakit, harus segera pakai masker bedah, masker yang ini, masker medis ini. Kalau sakit, misalnya batuk, pilek, nah itu pakai masker medis. Tapi kalau sehat, tidak sakit apa-apa, cukup masker kain. Tadi tetap curiga pada dirinya. Ya, curiga juga dengan orang lain ya, Pak. Iya, hati-hati, bukan curiga jelek. Hati-hati, waspada. Saling ngeman. Kalau saya ada virus, berarti saya ini potensi menularkan. Tapi saya berusaha untuk tetap sehat dengan minum vitamin, makan bergizi, ya kan, olahraga ringan teratur, cukup istirahat, tidak merokok. Orang lain ada virusnya, maka saya harus hati-hati. Dia juga kita ingatkan, hati-hati, pakai masker. Begitu. Saling ingatkan, sekali lagi yang dijauhi penyakitnya bukan orangnya ya Pak. Betul sekali. Oke, baiklah. Terima kasih sekali untuk informasinya Pak Dokter pada siang hari ini. Semoga tentunya kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya Pak. Amin, amin. Oke. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.